Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat menjalankan ibadah pada bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mutiara Anggunandini dari kelas 10C yang merupakan perwakilan dari Duta Mandawangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kultum yang bertemakan menjaga keikhlasan dalam beribadah agar tidak berbuat riya. Nah, teman-teman semuanya pasti sudah tahu betul bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Pada bulan ini memiliki banyak keutamaan. Yang pertama yaitu bulan Ramadan adalah bulan Syahrul Quran, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah, di mana saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahala yang kita dapatkan akan dilipat gandakan olehnya. Yang ketiga, bulan Ramadan memiliki malam yang sangat istimewa, yakni malam Lailatul Qadar, malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Dan yang keempat, bulan Ramadan adalah bulan di mana pintu neraka ditutup rapat-rapat, sementara pintu surga terbuka lebar untuk kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bulan Ramadan adalah bulan pengampunan, di mana dosa yang telah kita perbuat di masa lampau akan diampuni. Dengan syarat kita beribadah hanya untuk mendapatkan ridho dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena mengerjakan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan demikian itulah agama yang lurus atau benar. Ayat tersebut menegaskan bahwa kita beribadah hanya karena Allah semata. Apabila kita beribadah hanya ingin mendapatkan perhatian, validasi, serta pengakuan dari manusia, maka itu disebut dengan riya, yang merupakan salah satu syirik kecil yang termasuk ke dalam dosa besar yang harus kita hindari. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, selain itu, riya juga dapat menghilangkan pahala kita. Nah, teman-teman semuanya harus membayangkan apabila kita sudah rajin beribadah, rajin sholat, rajin mengaji, tetapi pahala yang seharusnya kita dapatkan hilang begitu saja hanya karena kita berbuat riya, yaitu kita hanya mengharapkan pengakuan dari orang lain, bukan untuk mendapatkan ridho dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, berkenaan dengan orang yang riya dalam salatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Maun ayat 4-6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Artinya, celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, serta orang-orang yang berbuat riya.
Nah, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa balasan daripada orang yang berbuat riya dalam salatnya adalah al-wail, yakni kebinasaan dan azab. Untuk itu, teman-teman semuanya, hendaknya kita menghindari perbuatan riya di dalam kehidupan sehari-hari. Lantas bagaimana cara kita agar tetap ikhlas dalam beribadah? Ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah meluruskan niat kita bahwa kita hanya beribadah untuk mendapatkan ridho dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha melihat dan Maha mengetahui. Jadi, jangan mencoba-coba untuk berbohong mengatakan ikhlas padahal di hatinya tidak. Dan yang ketiga, selalu ingat bahwa pahala datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Jadi, apabila kita hanya mengharapkan validasi dari manusia, itu sangat merugikan, karena jika kita mengharapkan validasi dari Allah Subhanahu wa taala, maka pahalalah yang akan datang kepada kita. Baik teman-teman semuanya, di dalam bulan Ramadan ini, marilah kita memperbanyak amal dan perbuatan yang salehah dan tidak disertai dengan riya, agar kita dapat mendapatkan pahala yang sebagaimana semestinya kita dapatkan dalam bulan Ramadan ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.